Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 33 sampai 42. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai 42 yang menyajikan tentang dua perikop, yaitu larangan dan pembebasan para rasul oleh mahkamah agama ayat 33 sampai 40, sukacita dan kesetiaan para rasul ayat 41 sampai 42. Seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, berdiri dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Orang-orang Farisi adalah orang-orang sekte agama Yahudi yang paling ketat. Sekte ini dibentuk kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi. Mereka membanggakan kesucian kehidupan keagamaan, pengabdian kepada Allah, dan pengetahuan Alkitab mereka yang sangat tinggi. Gamaliel adalah seorang yang saleh beribadah. Gamaliel cukup bijaksana dan juga netral. Sebagai pengganti dari keberpihakan, Gamaliel menyerahkan seluruh situasi itu kepada Allah. Ia tahu bahwa jika pekerjaan itu berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi jika pekerjaan ini berasal dari Allah dan bukan berasal dari manusia, tidak ada yang dapat melenyapkannya. Meskipun Gamaliel itu beribadah dan saleh, juga bijaksana dan netral, ia tidak mengetahui apa yang sedang Allah lakukan di bumi. Dari kasus Gamaliel ini kita nampak bahwa tidaklah memadai hanya menjadi ibadah dan rohani. Kita juga perlu tahu bagaimana Allah bergerak pada hari ini. Kemanakah Allah bergerak? Dan dengan cara bagaimanakah dia bergerak? Karena Allah selalu bergerak, kita harus menemukan dengan cara bagaimana dia bergerak. Kita tidak dapat percaya bahwa Allah itu tidak aktif. Karena dia sedang bergerak, kita perlu memiliki kepastian batin, kepuasan batin, bahwa kita tahu pergerakannya dan kita berada di dalamnya. Kita perlu kepastian tentang pergerakan Allah yang mutakhir. Kita tidak boleh seperti orang-orang yang ada di dalam mahkamah agama. Dan kita tidak boleh seperti Gamaliel. Sebaliknya kita harus seperti Petrus dan Yohanes hari ini. Dari catatan dalam wahyu ilahi kita dapat nampak bahwa Petrus dan Yohanes berada di dalam ekonomi Allah. Mereka bergerak bersama Allah, atau lebih tepatnya Allah bergerak bersama mereka. Mereka telah dimotivasi untuk bergerak bersama Allah. Bagaimana dengan kita hari ini? Pergerakan Tuhan ada di dalam dan bersama pemulihannya. Mengenai hal ini kita memiliki Roh Kudus sebagai saksi batin. Bersama Petrus kita dapat berkata,
Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus. Kita memiliki kepastian dan kepuasan batin bahwa kita berada di dalam pergerakan Tuhan yang mutakhir. Kita bukanlah Gamaliel. Kita adalah Petrus dan Yohanes hari ini. Orang-orang yang di dalam mahkamah agama itu menerima perkataan Gamaliel. Setelah memanggil para rasul, lalu mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Oleh karena itu, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dihina demi nama Yesus adalah menderita malu karena nama itu. Adalah suatu kehormatan yang sejati dapat dihina karena nama itu. Yaitu nama Yesus yang dihina manusia tetapi dihormati Allah. Karena itu orang-orang yang dihina bersukacita karena mereka dianggap layak dihina karena nama itu. Saudara-saudari, setiap hari para rasul mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah kaum beriman dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kita harus memiliki beban untuk mengikuti praktek pemberitaan dan pengajaran dari rumah ke rumah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan para rasul. Tuhan, mereka bergerak bersama-Mu. Dan Engkau bergerak, Tuhan, di dalam mereka dan bersama mereka. Tuhan, pergerakan-Mu adalah untuk mencapai apa yang Engkau kehendaki. Oh Tuhan, yaitu di atas bumi ada kesaksian-Mu yang korporat. Oh Tuhan Yesus, yaitu melalui gereja bisa bertumbuh dan akan meluas berkembang biak. Tuhan, mereka tidak malu menderita aniaya karena nama-Mu. Tuhan Yesus, bahkan mereka bersukacita karena telah dianiaya oleh karena nama-Mu ini. Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh teladan yang baik ini kiranya juga kami ikuti. Oh Tuhan, kami juga mau demi nama-Mu selalu memberitakan firman-Mu, menyaksikan nama-Mu kepada banyak orang. Tuhan, kami tidak malu karena Injil. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, dan susun kami dengan firman kebenaran-Mu, dengan firman hayat-Mu. Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan, kami juga boleh bersama-sama seperti teladan para rasul. Tuhan, selalu memberitakan dan mengajarkan Yesus Kristus yang adalah Mesias kepada banyak orang. Tuhan, melalui Injil ini, kiranya lebih banyak orang-orang dosa, oh Tuhan, dapat percaya dan beroleh selamat. Menikmati keselamatan yang lengkap dan sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus Gembala ajaib, pimpinku keluar kandang. Padang subur sangat luas, aku ada di sana. Oh, hidup gereja sungguh mulia dan limpah. Di sini kita bersatu, nikmati berkat hayat. Tempat asing derita lapar, Dia yang mencariku. Bawaku ke tanah permai, rasa nyaman dalam roh. Oh, hidup gereja sungguh mulia dan limpah. Di sini kita bersatu, nikmati berkat hayat. Yesus itu padang rumput, Dia makanan kita. Kita adalah dombanya, tiap sidang pasti kenyang. Oh, hidup gereja sungguh mulia dan limpah. Di sini